Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astuti dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi cara merancang instrumen penilaian tes tulis. Poin yang pertama adalah tujuan tes tulis. Yang pertama untuk keperluan seleksi. Tes untuk keperluan seleksi biasanya setiap tes menitikberatkan pada kemampuan yang berbeda. Contohnya, tes seleksi untuk pemandu wisata biasanya lebih menitikberatkan kemampuan berbicara daripada kemampuan menulis. Yang kedua adalah untuk menempatkan atau mengelompokkan orang pada kelas-kelas tertentu. Tes penempatan umumnya diselenggarakan menjelang dimulainya suatu program pengajaran dengan maksud untuk menempatkan seseorang pada kelompok yang sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimilikinya. Contoh misalnya pada program kursus bahasa Inggris biasanya dikelompokkan pada level-level tertentu, yaitu level basic, intermediate, dan level yang lebih tinggi lagi. Yang ketiga adalah untuk mengetahui hasil belajar. Ya, biasanya ini adalah tes kayak ulangan harian ataupun ulangan semesteran. Yang keempat, untuk keperluan uji coba. Tes untuk keperluan uji coba biasanya untuk menguji apakah tes yang dibuat itu efektif atau tidak. Yang kelima adalah untuk diagnostik. Nah, tes untuk diagnostik biasanya sebagai dasar penyelenggaraan pengajaran yang lebih sesuai dengan kemampuan siswa sebenarnya, termasuk kesulitan belajarnya. Tes ini diberikan konsep yang belum dipahami dan yang telah dipahami oleh siswa. Selanjutnya adalah menentukan indikator tes tulis. Penulisan indikator harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam kisi-kisi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan indikator. Yang pertama, soal indikator sebagai pertanda atau indikasi pencapaian kompetensi. Yang kedua, indikator menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur. Misalnya, mendefinisikan, mengidentifikasi, menggambarkan, menganalisis, dan menentukan. Selanjutnya, indikator mengacu pada materi pembelajaran sesuai kompetensi. Poin selanjutnya adalah menyusun kisi-kisi soal. Namun, terlebih dahulu kita pahami tentang kisi-kisi. Pengertian kisi-kisi. Kisi-kisi adalah suatu format berbentuk matrik yang memuat informasi untuk dijadikan pedoman dalam menulis soal atau merakit soal menjadi tes. Kegunaan dan fungsi kisi-kisi. Kisi-kisi tes berfungsi sebagai pedoman dalam penulisan soal dan perakitan tes sehingga penulis dapat menghasilkan soal-soal yang sesuai dengan tujuan tes dan perakit tes dapat menyusun tes dengan mudah. Syarat kisi-kisi yang baik adalah: pertama, mewakili isi kurikulum yang akan diujikan. Kedua, komponen-komponennya rinci, jelas, dan mudah dipahami. Ketiga, soal-soalnya harus dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. Selanjutnya, komponen kisi-kisi tes tulis. Komponen dalam sebuah kisi-kisi sangat ditentukan oleh tujuan tes yang hendak disusun. Komponen ini dibedakan menjadi dua, yaitu kelompok identitas yang dicantumkan di bagian atas matrik dan kelompok matrik yang dicantumkan dalam kolom-kolom yang sesuai dengan tujuan tes. Komponen kisi-kisi tes yaitu jenis sekolah, kelas atau semester, mata pelajaran, kurikulum yang diacu, alokasi waktu, jumlah soal, bentuk soal, standar kompetensi, indikator, kompetensi dasar, nomor urut soal, dan bentuk soal. Pemilihan kompetensi dasar dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah urgensi. Urgensi yaitu kompetensi dasar atau indikator yang secara teoritis mutlak harus dikuasai oleh peserta didik. Contoh simpel dari urgensi adalah urgensi kurikulum anti radikalisme. Disebut urgensi karena memang perlu diberikan agar peserta didik memahami tentang radikalisme dan terhindar dari hal-hal tersebut. Yang kedua adalah kontinuitas, yaitu kompetensi dasar atau indikator lanjutan yang merupakan pendalaman dari satu atau lebih
kompetensi dasar atau indikator yang sudah dipelajari sebelumnya. Kontinuitas itu bisa diartikan berkesinambungan. Dimaksudkan agar proses pendidikan atau proses belajar siswa bisa maju secara sistematis. Contohnya misalnya, kesinambungan antara berbagai tingkat sekolah. Yang pertama, bahan-bahan pelajaran yang diperlukan untuk belajar lebih lanjut pada tingkat sekolah yang berikutnya hendaknya sudah diajarkan pada tingkat sekolah yang sebelumnya. Misalnya, pelajaran di SMP itu dasarnya sudah diajarkan di SD, sehingga di SMP tersebut siswa tinggal mengembangkan kemampuan pemahamannya sesuai dengan materi dasar yang dipelajari di SD. Yang kedua adalah bahan pelajaran yang sudah diajarkan pada tingkat sekolah yang lebih rendah tidak perlu diajarkan lagi pada sekolah yang lebih tinggi. Selanjutnya, berkesinambungan antara berbagai bidang studi. Contohnya, untuk menghitung limit dan integral, dibutuhkan keterampilan untuk mengolah suatu turunan, sehingga pelajaran mengenai turunan seharusnya diberikan sejak SMA. Selanjutnya adalah relevansi. Maksudnya, kompetensi dasar atau indikator terpilih harus merupakan kompetensi dasar atau indikator yang diperlukan untuk mempelajari dan memahami bidang studi lain. Contoh dari relevansi misalnya matematika dengan bidang kedokteran atau biologi ya. Matematika berperan dalam menghitung volume kanker pada pengobatan high energy ionizing radiation, di mana koordinat-koordinatnya dengan penerapan kalkulus. Selanjutnya, matematika dengan teknik sipil. Seperti yang kita tahu bahwa ahli insinyur harus bekerja untuk menciptakan bagaimana di medan-medan yang tidak biasa, seperti medan yang miring, lautan, medan yang terjal, dan juga sempit, sehingga harus memiliki perhitungan sudut yang super akurat dengan sistem kurva yang benar. Selanjutnya, matematika pada ilmu manajemen, yaitu pada riset operasi yang biasanya menggunakan pendekatan permodelan matematika dan analisis statistik, di mana pada riset operasi biasanya terdapat dua rumusan masalah, yaitu meminimumkan dan memaksimumkan. Biasanya yang diminimumkan itu biaya distribusi, produksi, dan jarak tempuh, dan yang dimaksimumkan keuntungan dan jumlah barang produksi. Selanjutnya adalah keterpakaian. Kompetensi dasar atau indikator harus memiliki nilai terapan tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalnya tentang penjumlahan. Pasti dalam kehidupan sehari-hari dipertemukan dengan perhitungan. Misalnya seorang pedagang, untuk perhitungan keuntungan itu pasti menggunakan perhitungan angka-angka. Adapun komponen-komponen suatu kisi-kisi ditentukan oleh tujuan penulisan soal tertentu. Ada yang komponennya sederhana, namun ada juga yang kompleks. Pada tes formatif, cukup memuat dua komponen, yaitu komponen pokok bahasan dan subpokok, dan komponen ramah kognitif, yaitu aspek tingkah laku yang akan diukur dengan tes yang hendak disusun. Tes sumatif atau ujian akhir memiliki lebih banyak komponen biasanya, karena yang dinilai itu banyak. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembuatan atau pengisian kisi-kisi, yaitu yang pertama, mendaftar pokok-pokok materi yang akan diteskan berdasarkan silabus. Yang kedua, memberikan persentase untuk masing-masing pokok materi berdasarkan pada luas dan tingkat kedalaman materi. Yang ketiga, merinci banyaknya butir soal untuk tiap-tiap materi. Selanjutnya, menentukan proporsi atau persentase untuk setiap pokok intelektual yang diukur bagi setiap pokok-pokok. Selanjutnya, mengisi sel dalam kisi-kisi, dan yang terakhir, pemberian nomor item. Contoh format kisi-kisi penulisan soal. Jenis sekolah SD, alokasi waktu 15 menit, jumlah soal 19. Kurikulum acuan KTSP, bentuk soal pilihan ganda, isian dan uraian. Mata pelajaran matematika. Kompetensi dasar, mengubah pecahan ke bentuk persen dan desimal serta sebaliknya. Materi pengerjaan hitung pecahan dari persen. Indikatornya, yang pertama, siswa dapat menentukan persentase dari banyak benda tertentu dengan bentuk soal pilihan ganda dan uraian, di mana nomor soalnya sama-sama 1.
Kedua, siswa dapat mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal atau persen. Bentuk soalnya pilihan ganda dengan nomor soal 2 dan isian dengan nomor soal 1. Ketiga, siswa dapat menentukan nilai pecahan dari gambar yang telah diberikan. Bentuk soalnya pilihan ganda dengan nomor soal 3. Keempat, siswa dapat membandingkan nilai pecahan dari dua bilangan. Bentuk soalnya pilihan ganda dengan nomor soal 4. Kelima, siswa dapat menyederhanakan pecahan dari yang sudah ditentukan. Bentuk soalnya pilihan ganda dan nomor soalnya 5 dan 2. Saya rasa cukup penjelasan dari materi tersebut, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.